podcast itu pertama kali di pukul 12 siang, kami melihat bahwa LP itu tertanggal 15 Maret, artinya setelah aksi Fairmont dilakukan, begitu. Nah, pada pukul 7 malam, surat undangan klarifikasi itu diantar oleh penyidik Polda Metro ke kantor Kontras. Diterima langsung, dan diterima langsung oleh tim kuasa hukum yang kebetulan waktu itu ada di kantor. Jadi ini sangat cepat gitu ya. LP-nya tanggal 15, undangan klarifikasinya setelah LP tersebut diterima oleh Polda Metro. Oke. Bro, lu tadi kan bilang bahwa pelapor dalam LP lu ini adalah tenaga keamanan di Betul. Hotel Fairmont ya gitu. Nah, ketika lu nggerebek rapat revisi undang-undang TNI itu, lu pasti berhadapan dengan mereka dong. Dan lu sebenarnya konfrontasi dengan mereka atau sebenarnya bisa baik-baik waktu selesai itu? Iya, itu juga aneh. Kenapa kemudian justru Satpam Fairmont yang melaporkan? Karena ketika kami lakukan aksi interupsi, yang melakukan penjagaan di pintu itu bukan Satpam Fairmont, gitu. Kami mengetahui dari pakaian yang digunakan oleh Satpam Fairmont. Bahkan ketika kami selesai melakukan aksi interupsi, ada 2 Satpam Fairmont yang mengantarkan kami mulai dari keluar ruangan, naik lift, sampai mengantar keluar lobi. Bahkan mengarahkan ketika kami salah jalan begitu ya. Jadi baik-baik aja begitu hubungan kami di Fairmont dengan waktu itu dengan para Satpam. Makanya kami kaget kok Satpam yang melaporkan begitu. Rasanya baik-baik aja hubungan kita selama aksi interupsi itu. Gitu. Oke. Ya, menarik ya. Nah, ini di laporan Tempo juga ya, Kang. Jadi, ini juga kita membahas soal bagaimana sejumlah warga yang tidak terafiliasi dengan masyarakat sipil ataupun dengan kelompok-kelompok lain gitu. Mereka juga turun ke jalan. Bahkan ada artis juga kan rame sempat di di Twitter ataupun di Instagram yang mereka turun ke lapangan, turun ke jalan menolak revisi undang-undang TNI begitu. Nah, di tulisannya Egy nih yang nulis dan dia nggak mau hadir di sini, jadi gue jelasin, gue bocorin. Dia nulis nih soal aksi damai. Kan selalu kan demonstrasi itu dicap oleh buzzer-buzzer 400 perak itu kan, lu mengganggu ketertiban umum segala macam dan seterusnya kan. Nah, Egy itu sempat 3 jam. Dia itu di belakang DPR ikut aksi yang tenda-tenda itu kan. Tenda-tenda karena diinisiasi oleh teman-teman para warga. Dan itu kan lebih istilahnya tidak ada pemimpinnya di situ, siapapun boleh bergabung dan seterusnya. Dan mereka ya itu dengan kesadaran sendiri mau mendirikan tenda di sana dan mereka paham terhadap isu dan seterusnya. Tapi meskipun anak-anak muda ini melakukan aksi damai, tetap dicap dan digusur kan sampai kalau gue baca 2 hari lalu kan mereka digusur dan nggak boleh melakukan demonstrasi ataupun aksi damai di belakang DPR itu kan. Nah, sebenarnya dari reportase kita terhadap berbagai inisiatif warga ya, Bro Andri dan Hussein, ini sebenarnya mengembirakan bagi masyarakat sipil gitu kan, tidak hanya teman-teman aktivis rupa-rupanya yang aktif, konsisten memprotes dan mengawal dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan seperti ini, tetapi juga ada anak-anak muda yang tidak terafiliasi oleh lembaga politik, tidak terafiliasi oleh kelompok masyarakat sipil, tapi mereka mau turun ke jalan, bahkan stamina dan endurance-nya itu panjang gitu kan. Kan semenjak isu ini bergulir sampai kemudian pengesahan, mereka berganti-gantian dan terus berada di situ sampai kemudian seperti cerita lu akhirnya digusur atau diminta berpindah dari lokasi mereka mengadakan aksi. Nah, gue mau ke Andri nih, Bro. Dengan adanya teman-teman muda gitu ya, tidak terafiliasi oleh partai politik, tidak terafiliasi oleh kelompok tertentu, mereka mau turun ke jalan. Sebenarnya ini gejala apa gitu? Apakah mereka juga merasakan kegelisahan yang sama seperti masyarakat sipil, seperti media, jurnalis, bahwa tidak boleh ada atau tidak boleh kembalinya di fungsi militer dalam hari-hari ini, atau mereka FOMO saja kah atau apa gitu? Ya, ini fenomena yang menarik terjadi belakangan dan bahkan ini perlu disebarluaskan gitu ya. Karena ada satu benang merah yang kita lihat bahwa ada kesamaan kegelisahan soal bangkitnya di fungsi militer, bahkan tidak terbatas hanya RUU TNI, bahkan juga masuk ke ranah kampus. Begitu. Nah, anak-anak muda ini yang tergerak kemudian gelisah, makanya harus turun ke jalan dan menentang bagaimana caranya militerisme itu tidak hadir dan masuk kembali ke ranah-ranah sipil. Jadi ada pertalian itu begitu. Nah, membutuhkan tenaga kerja, lalu kemudian membutuhkan semen, ya kan? Membutuhkan beton esel, sekarang aku tanya ya kan? sama kau, itu semua ndak ada pemasukan buat negara? Loh, bukan itu dulu. Apanya Loh, apanya Kau menggiring aku brewok lu. Bentar.
Bentar, artinya disitulah ada pertumbuhan dari perusahaan BUMN. Tadi kau bilang tanah, ya kan? Satu. Kita urut satu-satu dulu. Apa buktinya? Dari tanah dulu kan. Infrastruktur. Katanya infrastruktur. Kita bicara dulu dari tanah, jangan dulu panjang lebar. Tanah dulu satu-satu. Tanah itu ada nggak di situ banyak PBB-nya? Apanya? Tanah yang dipakai ada nggak PBB-nya? Ya, jawab dulu, kita urut satu-satu. Kita urut satu-satu ini. Maghrib mau adzan aku turun maghrib. Iya. Maghrib ngomong kok dipot. Maghrib, ya bisa. Iya iyalah maghrib di sini maghrib. Oke. Nanti aja lagi. Dulu Kak. Ya. Belum selesai nih. Maghrib Alvis. Kok paksa aku nanti dulu habis maghrib. Gimana sih kau Kau yang ngomong. Aduh. Aku sesak napas loh Kak. Kau yang ngomong aku sesak napas loh. Terus lanjut. Terus jangan turun. Enak ini debatnya, cerdas. Ya turun. Kenapa dia Sudah turun? ini maghrib, mati lampu maghrib. Aku kalau sama Rukat ini nggak pusingku dia yang ngomong kita yang sesak napas loh, kasihan loh. Gue takut dia lagi ngomong nanti putus aja kan, ngeri loh. Kan saya ini Dia ngos-ngosan ngomong soalnya, kita ikutan ngos-ngosan. kita ngos-ngosan loh kalau sama Rukat ini loh. Panjang umur tapi yang dengar Bang Alvis, kemarin kan ada kader PDIP yang meninggal ya. Orang belum ke rumah sakit udah diinformasikan innalillahi, nggak dikasih napas buatan pula tuh. Harusnya kasih napas buatan pula itu. Tuh kader-kader apa tuh harus belajar loh itu. Sesuatu bisa terjadi itu. Kemarin tidak ada yang bantu CPR. Nah, nggak ada yang bantu CPR itu. Iya. Dia sakit apa sih? Sesak napas ya? Jantung, orang langsung tumbang, nggak tahu sakitnya. serangan jantung begitu. Enggak, maksudnya itu kan harus ada CPR dulu, pertolongan gitu loh. Stroke itu tuh ada golden time namanya. Itu 5 menit. 5 menit setelah dia kena serangan itu golden time. Nah, kalau golden walaupun time mati ya itu sudah. 5 menit, 10 menit ya otak tuh masih hidup loh. Ya. Masih bisa ditolong kecuali organ rusak, ya. Nggak ada CPR langsung diumumkan innalillahi. Iya. Golden time itu penting ketika ada kasus seperti itu ya. Kalau enggak nanti ya. Beruntung kita Bang di Tambang pernah dilatih, jadi kita punya pengalaman lah buat CPR. Nah, kita harus di itu loh. Oke, kalau saya bilang gini loh, itu Pak itu kan Pak Santoso, dia kebetulan ketua panitia acara halal bihalal itu ya PDIP itu. Dia tuh kecapean, saya bilang kecapean itu dia, makanya pada saat dia pidato jatuh langsung kena serangan jantung, kecapean dia. Angin duduk gitu kalau kita bilang apa tuh angin duduk. Pak Santoso karena dia ketuanya, makanya angin duduk itu jantung sih biasanya. Pak Pramono itu nangis kan dia kan langsung nangis itu. Harus ada apa loh? Ada edukasi loh kalau terjadi apa-apa. Mestinya ada yang dilatih mereka. Enggak, biasanya kalau ada acara siapkan ambulan, tim medis kan gitu. Medik ya, memang perlu. Iya. Organisasi atau partai itu mestinya ada divisinya. Harus. Itu. Tapi memang harus ada anak abah ya di Komal biar rame ya. Ya aku sebenarnya naik gara-gara ada rungkatnya udah keburu rungkat juga. Gue liat dia aja ngomong udah sesak napas gue. Ini gawat nih. Kenapa rungkat yang ngomong, aku yang sesak napas ya? Gue liat rungkat ngomong tarik nafas terus kan jadi ketularan. Aku aja sampai kebentur kok ketawa terus. Apalagi kawan-kawan nyerang dia terus nanti kan bahaya itu. Kalau di Rawin itu dia pasti bilang, nggak usah naikin rewa itu, saya susah ngomong katanya. Dia memang udah sesak napas. Gini, mereka tuh punya model masing-masing, belum lagi Nandar ya, Nandar, Slamet. Tapi Rungkat ada juga narasi dia, cuman dia nggak. Yang kosong itu Arif. Ada ilmunya. Arif itu nggak ada ilmu loh. Arif nggak ada ilmu itu. Dia cuma pakai teori halusinasi itu. Arif. Paling lucu gini, Boke. Saya lihat Rungkat waktu itu ya, X ya. Saya ini ada data loh, Bel. Di mana? Ini data saya di mana? Lambetura, Bel. Lambetura. Lambetura data dia. Dan itu kan gosip-gosip artis itu, Lambetura.
Kalau Arif nggak bisa ngomongin. Kalau gambarnya itu tadi ini kan dosen itu, PP-nya itu kan dosen dia bawa Mbak Bel, Iya. kalau Arif tuh susah debat sama dia. Ini kita membahas seputar Nabah. Kalau Arif susah, dia pokoknya semuanya halusinasi, 1000.000.000% gitu. Iya. 1000.000.000% gitu. Gini, nggak berani saya menaikkan orang tuh lebih dari 2, nggak berani lagi saya naikkan mereka karena kan Satu-satu aja. untuk sekarang. Hancur Sekarang memang kepala harus X, nggak ya. bisa lagi. Kalau Hancur dulu kan kepala. mau saya naikkan 3-4 orang, mau saya naikkan mereka, ada kan sekarang nggak bisa lagi, nggak berani. Karena sedikit Kalau Jaka itu delusi. Kalau dikasih umpan sedikit dia langsung ini nih, oh benar juga ya. Padahal kita cuma Makanya 1 orang, 2 orang, 2 lah paling banyak saya berani naikkan 2. Kalau 3 nggak berani saya. kalau Nandar penuh teori, tapi teori kosong-kosong ya. Ahli sanawiyah. Gini Itu lucu Bang memang. Hafiz. Kalau Nandar kita serahkan saja sama Bunda DM, suara perempuan. Kita nggak usah ngomong, mereka berdua aja yang ngomong. Kita penonton aja, asik itu. Selamat itu yang paling lucu. Selamat ini nggak mau kalah, nggak mau ini. Dia selalu buka mic gitu kalau di sini. Pati kalau udah kita ngomong dia turun. Selamat itu apa itu? Sebelah dia itu. Bang Alpis, dulu Selamat Suyono itu udah pernah kami ruqyah. Tahu nggak Bang, yang tobat itu setannya Bang, bukan Slametnya Bang. Jadi jangan heran kok Slamet kayak gitu narasinya. Selamatnya lagi tidur ya. Lebih bandel dia ketimbang setannya. Ada namanya Mehda, itu dia cocok sama Mehda itu. Oh, dia sepasang itu sama Meda ya. Ya, cuman nggak pernah ketemu. Bang Nggak Brem, pernah kalau ketemu. Selamat Suboja tuh dari mana? 001 apa 03? Meda tuh 02, Bang Alpis. Oh, Meda itu ke 2 ya? 01 Dia dia orang kemarin. Arab, dia modelannya kayak Rimba. Tapi ini lebih lucu kalau si Mehda. 01. Cuma Slamet Mehda itu tuh enaknya Slamet lucu. memang dia nggak mau dia cek. Tapi Selamat nggak kasar, itu bagusnya. Dia nggak pernah kasar. Bang Dia nggak Hafiz, pernah kasar. selamat satu lagi, Selamat Subojo itu loh. Oh, Selamat Subojo kacau itu. Kacau. Kalau Selamat Suyono itu dia nyinyir tapi nggak kasar, itu enaknya dia nggak pernah kasar. Dia bagus dia. Dia tipis-tipis mainnya dia. Dia tipis-tipis muji tapi belakang tuh mau joki. Cuma ngeyelnya nauzubillah itu. Ngeyelnya tuh mengesalkan gitu loh. Ngeyelnya Selamat tuh nauzubillah min dzalik gitu. Bang Alfis, Nandar mau tanya. juga Nandar nggak mau juga kata-kata kotor, nggak mau juga Nandar. Cuman Nandar masih menjaga dia. Bahasa inteleknya nih yang bikin Cuma inteleknya kita bingung. Kemarin kita kejar dia apa itu Bang? Catatan kaki ada berapa banyak tuh catatan itu? Yang dia nggak paham. Literasi dia nggak paham juga dia. Sebenarnya isu ijazah palsu ini, Mas, ya kan? Soal ijazah palsu ini itu yang menyuarakan pertama kali adalah Fadlizon dan Fahri Hamzah. Bambang Tri itu yang mengajukan ke pengadilan dan pengacaranya adalah Bang Egy Sujana. Dan itu perdata bukan pidana. Sama dengan kasus SMA ini pun kasus SMA ini perdata. Di dalam undang-undang perdata itu dijelaskan. Udah, karena perdata itu yang dibuktikan itu bukan orangnya, ya, tetapi adalah bendanya. Maka dalam hukum perdata, ketika Pak Jokowi tidak adil, tidak ada persoalan karena ini perdata secara hukum ya. Dan itu bisa diwakilkan oleh pengacara. Jadi kawan-kawan udahlah, kita lihat aja ke depan. Sebentar bang, mungkin saya tapi dia harus membawa ijazah aslinya, dituntut itu bang. Jokowi tidak membawa ijazah aslinya. Jadi bang, kemarin kan waktu sidang Bambang Tri kemarin kan jaksa itu kan yang menampilkan yang menunjukkan ke hakim itu kan jaksa hanya membawa fotokopi legalitas itu yang diberikan oleh pihak. Ini saya tengok ya bang ya. Itu dari pihak lawyer mempertanyakan mana ijazah aslinya ke Pak Jaksa. Pak Jaksa bilang mereka hanya mendapatkan legalitas. Bagaimana menurut Bang? Ya ini saya jelaskan ya. Saya izin Mas ya. Terima kasih abang-abangku semua ini. Ya, Mas titip ini tukang andong tolong diberi pencerahan. Aduh, jangan bilang tukang andong lah Mas. Selamat siang Mas. Ketika saya kasih undang-undang nomor 27. Oke, kan dibilang undang-undang. Oke. Jadi gini Mas. Bang gini. Bang Artik, Bang Rustam, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Jadi Mas. Ini silakan mau nanggapi nanti ya. Jadi gini Mas. Persoalan kenapa pengacara itu mengatakan
dia mendalilkan itu harus membuktikannya gini dia Mas. Contoh ya Mas. Ini saya kasih secara akal logikanya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Contoh. Ini bukan bicara kita musyawarah ya. Kalau kita musyawarah gampang. Suaranya jauh bang. Coba handsetnya bang. Halo. Halo. Itu bang. Udah gini, kalau dia di awal bukan ke pengadilan, mungkin beda dia Mas. Contoh misalnya ya, misalnya saya datang ke rumah Os, saya dengar kabar ijazah Os palsu ya, gimana, betul nggak? Tengoklah dulu gini-gini, boleh jadi kan? Dikasih tengok lah sama Pak Jokowi seperti halnya, terakhir kali itu kan dikasih cuma Kita tidak bahas ranah pengadilan bang, bukan ranah Iya, dengar tempat-tempat, dulu. bukan. Iya, dengar. Iya, makanya Masuk saya logika jelaskan. gitu. Bukan, Jelaskanlah ini saya secara jelaskan. undang-undang, jangan menjelaskan Bang asumsi Muslim, liar, jangan. coba kita dengar dulu Bang. Nanti kita ini Bang. Udah, itu satu. Coba, Bang. Udah, jadi artinya begini. Udah, saya ingin katakan kepada Mas. Udah, bagaimana seseorang itu ingin membawa ke ranah pengadilan, ternyata bukti ijazah. Bagaimana? Contohlah, Os bagaimana buktikan bahwasannya seseorang itu ijazah palsu kalau Os sendiri mengajukan ke pengadilan tetapi tidak ada ijazah asli sama Mas. Nah, bagaimana? Seharusnya kan Mas begini, mengatakan diduga ijazah palsu karena apa? Ada yang aslinya. Contoh misalnya, Anda mendapatkan yang asli punya Pak Jokowi, A lah bilangnya, ijazah A. Udah. Kemudian Anda mendapatkan, udah ternyata diajukan oleh Pak Jokowi ke apa namanya, dia jadi wali kota, gubernur dan kemudian presiden, ternyata dapat ijazah B. Udah, yang asli ada sama abang ini A. Kemudian abang bawa ke pengadilan. Pak Hakim, saya ingin melaporkan tentang diduga bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu atas dasar ini yang aslinya. Ini yang dia katakan itu palsu karena diajukannya ke pengadilan, untuk mendaftar dia menjadi wali kota, gubernur, ya kan itu jadi persoalan kan. Itulah. Barulah di situ dia benar. Ini persoalannya, kenapa pengacara itu bertanya? Kan? Pertanyaan pengacara itu betul gitu. Apakah ada ijazah asli sama Anda? Jadi kok berani gitu kalau tidak ada. Jadi apa yang menjadi pembanding mereka mengatakan bahwa diduga ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau yang aslinya tidak ada sama dia. Paham kan Mas? Itulah makna dari pengacara itu mengatakan itu. Tapi kalau ada misalnya yang aslinya sama dia, yang ala, udah. Kemudian yang diduga mereka itu Jokowi itu melakukan pemalsuan karena tidak sama antara A dan B, kan begitu kan? Yang B ini ketika diajukanlah mungkin ke menjadi wali kota. Perdata tidak begitu bang. Kalau ada tuduhan dia harus menunjukkan aslinya yang digugat itu. Belum masih nyambung sih. Gimana logikanya terlalu jauh bang? Loh kok logikanya terlalu jauh? Sebentar Bang So. Ya, oke. Saya sebelum ke Bang Artik, saya sambil dulu Bunda Ica